Nomor satu, Anda perlu fahami, perempuan itu pencemburu luar biasa. Sehingga ketika dia menampakkan kemarahannya kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu yang menjadikan dia cemburu, bahkan terkadang sesuatu yang kita anggap biasa, gak mungkin cemburu lah. Ternyata karena perasaan perempuan yang sangat halus, maka sampai sesuatu yang kita anggap gak apa-apa lah, dia gak akan cemburu. Dia marah dengan itu. Dan seringnya kemarahan itu tidak tersampaikan dengan lisan, tapi nampak dari sikap, raut wajah, sikap, gerak-gerik. Maka para suami dengerin. Jangan mengucapkan andai bukan dia, karena Anda harus paham dialah wanitamu yang sempurna yang pencemburu. An-Nabi SAW beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan ketika Ibunda Aisyah mendapatkan jatah Rasulullah SAW di rumahnya, datang pembantu dari istri Rasulullah yang lainnya membawakan makanan. Antum tahu kan ceritanya? Ketika makanan itu dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW, dalam keadaan di rumah Rasulullah penuh dengan tamu sahabat-sahabat yang mulia, Ibunda Aisyah berada di samping Rasulullah. Apa yang Ibunda Aisyah lakukan pada piring makanan itu? Diapain? Tampel. Ditampel, dijatuhkan, sampai piringnya pecah, makanannya berserakan. Dan Rasulullah SAW faham betul, Rasulullah tidak marah. Komunikasinya keren banget, Pak. Apa komunikasinya Rasulullah? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Selesai masalah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan makanan-makanan itu. Rasulullah membersihkan piring yang terpecah. Dan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Dan Rasulullah SAW tidak sedikit pun memarahi Ibunda Aisyah. Tidak memarahi. Karena apa? Dia sadar, Pak, perbuatannya dia itu salah. Kita yakin dia sadar banget. Dia ngerti bahwa dia salah. Dia paham bahwa dia salah. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mampu menahan emosinya. Dan itu yang perlu kita fahami dari mereka. Cemburu. Maka ketika Rasulullah mengatakan gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Setelah itu Rasulullah kumpulkan makanannya, Rasulullah bagikan kepada para sahabat. Rasulullah bersihkan piring yang terpecah. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Dan Rasulullah menghibur Ibunda Aisyah. Cemburu. Maka ketika Anda faham bahwa wanita Anda itu pencemburu, tidak akan keluar andai bukan dia. Kenapa nikah dengan dia? Cemburunya keterlaluan. Itu dia. Itu wanita, itu perempuan, itu istri. Kalau dia tidak cemburu, bukan perempuan dia. Sifatnya kekanak-kanakan. Bukan kekanak-kanakan, itu yang kita. Itu justru itu malah. Cewek banget gitu ya. Saya jadi gregetan itu. Jadi itulah yang seharusnya suami fahami. Memang dia. Jadi cemburu itu wanita. Wanita itu cemburu itulah. Maka ketika dia cemburu, jangan semakin dihancurkan hatinya dengan Anda marah kepadanya. Tapi apa yang Anda lakukan? Fahami kecemburuan itu dengan Anda mengajaknya bercanda, dengan Anda menghiburnya, dengan Anda tidur di sampingnya, dengan Anda membelai rambutnya. Supaya apa? Karena perempuan itu, Pak, emosinya itu kan mudah berubah. Marahnya cepat. Reda dari kemarahannya pun juga cepat. Maka yang pertama, tolong difahami para suami. Perempuan Anda, wanita Anda, istri Anda sekarang, dialah cemburu. Dan dialah wanita yang paling cemburu dan paling pantas cemburu untuk Anda. Kan gak mungkin dia cemburu pada orang lain kan? Maka ketika Anda yang dicemburui, pantas. Dia mau cemburu kepada siapa? Nah, itu yang pertama. Maka jangan sampai keluar kalimat, andai bukan dia karena dia pencemburu. Memang dia pencemburu, biarin. Itu sifatnya dia. Poin kedua.